Setelah proses panjang semalaman, akhirnya Zaya dapat menyembuhkan Anchen dan Zurui. Sengaja Ninchu tak membantu Zaya dalam menyembuhkan kedua sahabatnya itu, karena Ninchu sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Zaya kepada kedua sahabatnya. Pagi hari Zaya membangunkan Ninchu dari meditasinya, dan hal itu membuat Ninchu menjadi sangat heran. "Apa yang membuatmu membangunkanku sepagi ini, di saat semua orang masih beristirahat?" tanya Ninchu. "Ninchu, tugasku untuk membantumu dalam mencari teratai Nirwana telah terlaksana, dan sudah saatnya aku kembali pulang ke Nirwana," ucap Zaya. "Ke Nirwana? Aku tak mengerti dengan perkataanmu, dapatkah kau menjelaskannya lebih detail lagi kepadaku?" tanya Ninchu. "Sebenarnya aku adalah kakakmu walaupun aku tak lahir dari rahim ibu Dewi Yunsi, sengaja aku datang kepadamu karena semua itu merupakan perintah dari ibu kita untuk menemanimu mendapatkan teratai Nirwan, agar kau dapat pulang kembali dengan cepat untuk menyelamatkan An Yue. Semua permintaanmu waktu itu telah didengar oleh Ibu Dewi, dan waktu yang tersisa untuk menuju ke lembah salju masih 5 hari lagi. Dengan menggunakan Virgion yang merupakan binatang roh sihir, kau bisa ke lembah salju dalam waktu singkat karena binatang itu mampu berteleportasi seperti halnya aku. Adik, aku ingin kau bertambah kuat agar bisa melenyapkan para iblis di alam dunia ini, dan setelah kau dapat membasmi semua iblis di alam dunia, maka aku akan menunggumu di Nirwana, jawab Zaya. Ninchu begitu sangat terkejut mengetahui jika Zaya merupakan kakaknya yang ditugaskan langsung oleh Ibu Dewi untuk membantunya mendapatkan teratai Nirwana, dan selama ini pemikiran Ninchu yang menyatakan jika sang ibu telah meninggalkannya, dan tak ingin mendengarkan keluh kesahnya ternyata tak terbukti, malah sang ibu menugaskan Zaya untuk membantunya mendapatkan teratai Nirwana. Jika kau adalah kakakku, dapatkah kau membuktikannya dengan membawaku ke Nirwana? Tanya Ninchu. Adik, suatu hari nanti kau pasti bisa dengan sendirinya pergi ke Nirwana akan tetapi tidak sekarang, karena masih banyak hal yang belum bisa menerima kehadiran di Nirwana, karena ini merupakan hal yang besar dan dapat membuat Nirwana bergejolak jika sampai rahasia besar tentang dirimu diketahui oleh para dewa di Nirwana. Untuk itu bersabarlah karena aku yakin semua pasti berjalan dengan baik. Adik, tugasku telah selesai karena kau telah mendapatkan teratai Nirwana, sedari itu aku mohon diri, ucap Zaya. Apakah dengan cara seperti itu kau akan meninggalkan adikmu ini? Apakah kau tak rindu kepadaku sehingga kau tak ingin memelukku? Tanya Ninchu. Zaya tersenyum, kemudian melangkah ke arah Ninchu dan langsung memeluknya. Selamat tinggal adikku, jaga dirimu baik-baik, ucap Zaya yang mulai memudar dari pelukan Ninchu. Katakan kepada ibu rasa terima kasihku ini, dan katakan pula permintaan maafku karena sudah berprasangka buruk kepadanya, jawab Ninchu. Terlihat Pangeran Zaya menganggukkan kepalanya, dan tak lama kemudian dia pun menghilang tanpa bekas. Ninchu menyeka air mata yang tak sadar telah menetes di pipinya. Ada kebahagiaan yang terpancar di dalam hatinya mengetahui jika dirinya memang mempunyai keluarga di Nirwana, dan salah satunya adalah Zaya. Aku pasti akan datang ke Nirwana setelah aku dapat menghancurkan para iblis di alam dunia ini, dan saat itu tak akan ada satu orang pun yang mampu untuk mencegahku ke sana, batin Ninchu. Pagi hari Ninchu datang menemui Pangeran Ansher,
Dan saat itu Pangeran Ansher menceritakan semua yang telah terjadi tentang pernikahan adiknya yang gagal karena mencintai Ninchu. Ninchu terdiam beberapa saat lamanya. Dia tak menyangka jika wanita yang dicintainya itu tak jadi menikah dengan Wuxian dan lebih memilih dirinya. "Aku akan datang ke istana orji setelah semua urusanku selesai," ucap Ninchu. "Baik. Jika begitu aku akan kembali ke istana orji, dan aku memberikanmu waktu selama 3 minggu ke depan untuk bertemu denganku di istana. Ninchu, maafkan semua kesalahanku padamu, dan kuharap hubunganmu dengan adikku bisa berjalan dengan baik kembali," ucap Pangeran Ansher. Pangeran Ansher pada akhirnya menjatuhkan egonya di hadapan Ninchu, dengan meminta maaf duluan kepadanya, semua itu agar hubungan antara Putri Anti dan Ninchu bisa membaik. Hari itu juga Pangeran Ansher membawa rombongannya kembali ke istana orji, sementara Ninchu kini duduk termenung di sebuah batang pohon yang rindang. Anchen dan Zurui tak ingin mengganggu Ninchu, mereka berdua lebih memilih untuk mencari binatang buruan, agar dapat dimakan sebelum kembali ke wilayah kota kekaisaran. "Mengapa kau datang kembali setelah aku berusaha untuk melupakanmu? Anti, jika memang kau adalah jodohku maka kita akan bersama kembali," ucap Ninchu bangkit berdiri dan berjalan menuju ke dalam goa. Saat ini ada ketenangan di hati Ninchu, karena merasakan sesuatu yang pernah hilang dari hatinya akan kembali menjadi miliknya. Virgion terbang mengudara membawa Ninchu, Zurui, Anchen serta Tensi terbang bersamanya menuju ke lembah salju. Hanya dalam waktu singkat dengan menembus dimensi kini Ninchu dan rombongannya tiba di dekat desa lembah salju. Ninchu segera menyuruh Virgion berubah dirinya menjadi bentuk manusia, dan yang cukup memberikan beberapa helai pakaian miliknya, untuk menggantikan pakaian yang dikenakan oleh Virgion sekarang. Setelah memakai pakaian pemberian Ninchu, Virgion semakin memperlihatkan wajah tampannya dengan tubuh atletis yang dimilikinya. Melihat hal itu, Tensi tak tinggal, dia pun melompat dari gendongan Ninchu, dan ikut merubah dirinya menjadi sosok wanita cantik dengan pakaian serba putih yang melekat di tubuhnya. Melihat perubahan dua binatang roh itu, membuat kedua sahabat Ninchu hanya terdiam, karena mereka mengetahui jika keduanya merupakan binatang roh kuat yang telah mampu merubah diri mereka menjadi seorang manusia. Tensi tanpa ragu menggandeng tangan Ninchu yang membuat pemuda tampan itu menjadi risih. Ninchu tak bisa berbuat apa-apa dengan kelakuan Tensi itu, karena wanita cantik yang kini menggandeng tangannya masih memiliki sifat kekanak-kanakan. "Aku biarkan saja dia melakukan hal ini, dan ada saatnya aku menjelaskan kepada Tensi untuk tak melakukan seperti apa yang dilakukan saat ini di alam dunia, karena apa yang dilakukan itu akan memperkeruh suasana. Aku tahu dia melakukan hal ini karena rasa cemburu kepada Virgion, karena Tensi tak ingin mempunyai saingan dari semua sahabat binatang roh yang dekat denganku," batin Ninchu. Pada akhirnya mereka pun sampai ke gerbang desa lembah salju, dan para penjaga yang melihat jika yang ada di gerbang desa adalah Ninchu, maka penjaga itu pun membiarkan Ninchu masuk ke dalam desa, dan salah seorang penjaga berlari cepat menuju ke kediaman ketua desa, untuk mengabarkan berita kedatangan Ninchu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertemu Pangeran Ansher. Episode berikutnya. Rencana Ninchu untuk An Yue. Rencana Ninchu untuk An Yue. Ninchu dan rombongannya langsung disambut dengan baik oleh ketua desa,
dan ketua desa seketika itu mengajak Nincu untuk berbicara empat mata dengannya. Bagaimana Nincu? Apakah setelah kau kembali dari pulau ujung tak bertepi, kau telah menemukan obat yang dapat menghancurkan kutukan sihir es yang menyelimuti tubuh An Yue? Tanya ketua Yuyu. Aku telah menemukannya ketua, dan sebentar lagi An Yue akan terbebas dari belenggu sihir es yang menyelimuti tubuhnya, jawab Nincu. Jika kau telah mendapatkan obat untuk menghancurkan belenggu sihir di tubuh An Yue, maka aku ingin kau segera menyembuhkannya, kasihan dia. Yang pastinya An Yue begitu sangat menderita akibat sihir es yang membelenggu tubuhnya, ucap ketua Yuyu sambil berjalan menuju ke arah di mana patung es An Yue berada. Tunggu ketua. Ada yang ingin aku sepakati dulu denganmu sebelum aku menghancurkan belenggu sihir di tubuh An Yue, ucap Nincu. Ketua Yuyu menghentikan langkahnya kemudian berbalik arah menatap Nincu. Apa yang ingin kau sepakati denganku? Tanya ketua Yuyu menyelidik. Setelah aku menyembuhkan An Yue maka aku akan membawanya ikut bersamaku, untuk menjadi bagian dari kelompok yang telah kubuat, jawab Nincu. Jika itu permintaanmu maka aku tak akan pernah mengizinkannya. Nincu, aku tak ingin keberadaan wanita-wanita cantik di sekitarmu akan membuat An Yue tersisih dan merasakan sakit hati, karena aku tahu jika muridku itu mencintaimu. Biarkan dia bersamaku di desa lembah salju karena kelak dia akan menggantikan posisiku menjadi ketua desa, ucap ketua Yuyu. Nincu sebenarnya sudah mengetahui jika jawaban itu yang akan didengarnya dari mulut ketua Yuyu, sehingga Nincu memikirkan cara untuk dapat membawa An Yue tanpa diketahui oleh ketua desa. Jika ketua tak mengizinkan An Yue untuk ikut bersamaku maka aku takkan pernah untuk mengobatinya, biar desa lembah salju tak pernah memiliki An Yue sebagai bagian dari desa, dan kelompok yang kubuat pun tak pernah memilikinya sebagai anggota kelompok, sehingga takkan ada yang bisa memilikinya karena 4 hari lagi An Yue pasti akan lenyap untuk selama-lamanya, jawab Nincu. Mendengar jawaban Nincu membuat sang ketua gusar, dia tak menyangka jika selama ini Nincu mencari obat penghancur sihir di tubuh An Yue, ternyata mempunyai maksud lain dan maksudnya itu sama sekali tak disukainya. Jika kau memang tak ingin menyembuhkannya maka lebih baik kau pergi dari desa ini, ucap ketua Yuyu yang tetap pada pendiriannya. Baik ketua, jika begitu aku mohon diri, jawab Nincu. Nincu kemudian membawa semua rombongannya keluar dari desa salju, dan mengajaknya untuk pergi ke istana orji guna menemui Putri Anti. Sengaja Nincu pergi ke istana orji lebih cepat untuk menemui Putri Anti, karena Nincu tak ingin bertemu dengan Pangeran Ansher yang kini masih dalam perjalanan menuju ke istana orji. Untuk sementara kita beristirahat di sini karena malam telah tiba, ucap Nincu. Rombongan itu pun menyetujui perkataan Nincu untuk beristirahat di tempat itu. Tengah malam, Nincu mendatangi Virgion. Aku ingin kau menjaga Anchen dan Zurui yang tengah melakukan kultivasi, dari gangguan binatang roh yang banyak terdapat di hutan ini. Sementara aku akan kembali lagi ke desa salju karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan di sana, ucap Nincu. Jangan khawatir Tuan Muda, aku pasti akan menjaga mereka berdua di sini, jawab Virgion. Setelah berkata seperti itu pada akhirnya Nincu dengan menaiki rubah ekor 3, pergi menuju ke desa lembah salju. Tak begitu jauh dari gerbang desa, Nincu berhenti untuk sekedar membicarakan sedikit rencana agar mempermudah Nincu masuk ke dalam desa.
Tensi, dapatkah kau membuat keributan sedikit di depan gerbang itu, agar mempermudah bagiku untuk masuk ke dalam desa tanpa sepengetahuan para penjaga dan tentunya oleh ketua desa? Dan ingat, kau jangan sampai ketahuan karena mereka telah mengetahui keberadaanmu sebagai salah satu binatang roh yang kupunya, ucap Nincu. Jika hanya masalah kecil seperti itu, maka aku dengan mudah akan melakukannya, jawab Tensi. Tensi kemudian berubah dirinya menjadi kecil, dan berlari masuk ke dalam hutan. Dengan menggunakan kekuatan binatang roh kuno surgawi, Tensi memanggil binatang roh penghuni hutan untuk membantunya menyerang desa lembah salju. Tak beberapa saat lamanya terdengar lolongan Tensi dari dalam hutan, dan tiba-tiba saja pepohonan besar di dalam hutan bergoyang dengan hebat, dan debu-debu seketika itu berterbangan di udara yang menutup cahaya bulan ke arah desa lembah salju. Tensi sangat bisa diandalkan, dan tak sia-sia aku membawanya ikut bersamaku ke desa ini, gumam Nincu. Para penjaga gerbang desa yang tadinya tenang-tenang saja kini mulai menunjukkan kegelisahannya, saat mendengar adanya gerakan dan gemuruh suara dari dalam hutan, serta getaran di tanah yang makin lama semakin kencang. Penjaga gerbang yang panik seketika itu membunyikan lonceng tanda bahaya, agar seluruh penduduk desa bersiaga menghadapi serangan binatang roh dari dalam hutan. Kepanikan para penjaga dipakai oleh Nincu untuk masuk ke dalam desa, tanpa sepengetahuan para penjaga yang ada. Dengan menggunakan langkah bayangan yang dimilikinya, Nincu berhasil berada di dekat kediaman ketua desa untuk menunggu ketua desa keluar dan dalam kediamannya. Melihat ketua desa terburu-buru keluar dari dalam kediamannya, dengan cepat Nincu masuk ke dalam bangunan besar itu. Nincu yang sebelumnya telah mengetahui seluk-beluk kediaman ketua desa, dengan langsung menuju ke tempat di mana patung San Yue terbaring. Inti api surgawi segera keluar dari dalam alam batin Nincu, saat melihat Nincu seperti kebingungan melihat patung es yang ada di hadapannya. Guru, ucap Nincu sangat senang melihat kehadiran sang guru di tempat itu. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan saat ini, semua itu karena ketua desa yang tak mengizinkan An Yue untuk ikut bersamamu, dan kau sekarang berpikiran untuk membawa An Yue tanpa sepengetahuan ketua desa, ucap inti api surgawi. Benar guru. Aku tak ingin An Yue yang memiliki simbol dewa, tak ikut bersamaku menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix guna menghancurkan para iblis di sana, hanya karena ketua desa tak mengizinkan An Yue untuk ikut bersamaku, jawab Nincu. Nincu, aku memang melihat jika kedua desa mempunyai sifat keras hati, sehingga takkan mudah bagimu untuk membawa An Yue bersamamu. Dan untuk itu kau bisa membawa An Yue bersamamu dengan menyimpan rohnya ke dalam kelopak teratai nirwana, dan raganya bisa kau simpan di dalam alam batinmu, ucap inti api surgawi. Baik guru, aku akan melakukan seperti yang telah kau katakan, dan terima kasih atas bantuan yang kau berikan padaku untuk memecahkan masalah ini, jawab Nincu. Nincu segera mengeluarkan teratai nirwana dari dalam tubuhnya, kemudian teratai itu berputar dengan cepat di atas patung San Yue. Tak lama berselang sebuah cahaya putih keluar dari dalam patung es itu, dan terserap oleh teratai nirwana yang berada di atas patung San Yue. Dengan bantuan teratai nirwana, Nincu berhasil memecahkan belenggu es di tubuh An Yue, kemudian memasukkan raga An Yue ke dalam alam batinnya. Dengan menggunakan kekuatan unsur es dari kekuatan ilahi yang dimilikinya, sangat mudah bagi Nincu untuk membuat patung es baru yang akan mencair setelah 4 hari.
Setelah semua tujuan telah berhasil dilakukannya, Nincu kemudian keluar dari dalam bangunan kediaman ketua desa. Dengan menggunakan kontrak darah yang dimilikinya, Nincu menyuruh Tensi untuk mengarahkan binatang roh dari hutan, agar menyerang di bagian sisi utara menjauh dari gerbang desa, agar para penduduk desa melakukan perlawanan di sana dan Nincu dapat keluar dari dalam desa tanpa diketahui oleh penduduk desa. Rencana Nincu berhasil dilakukannya dengan sempurna, kini dia pun berada di atas punggung Tensi kembali. Tensi, segera kau suruh binatang-binatang roh itu kembali ke dalam hutan untuk menjauh dari desa, perintah Nincu. Baik Tuan Muda, jawab Tensi. Setelah semua binatang roh kembali ke dalam hutan, maka dengan cepat Tensi membawa Nincu menuju ke tempat di mana ketiga sahabatnya berada. Bersambung. Episode sebelumnya. Kesepakatan dengan Pangeran Anshar. Episode berikutnya. Diam. Pendekar Naga Giok. Diam. Pagi hari Nincu pergi menuju kota kekaisaran dan sampai di gerbang kota setelah tengah hari. Nincu yang memiliki lencana emas milik Kaisar Ansor, dapat dengan mudah masuk ke dalam kota kekaisaran. Lebih baik kita mencari tempat penginapan terlebih dahulu, sebagai tempat peristirahatan kita semua, karena aku tak ingin kalian ikut bersamaku ke istana. Aku ingin menyelesaikan masalahku dengan Putri Anti, semoga kalian bisa mengerti, ucap Nincu. Jika memang kau ingin pergi sendiri ke istana orji maka kami tak bisa melarangnya, dan jika terjadi sesuatu di istana kau bisa memanggil kami semua melalui diagram yang ada padamu, agar simbol dewa yang ada pada kami bisa memberi tanda jika kau dalam bahaya, ucap Ancen. Terima kasih untuk semua perhatian kalian kepadaku, jawab Nincu. Kau sahabat sekaligus saudara kami, dan kami tak ingin jika saudara kami ditindas oleh seseorang, walaupun seseorang itu merupakan kaisar negeri ini, ucap Zurui dengan Nincu. Kalian memang yang terbaik bagiku dan aku akan menjaga hubungan baik ini sampai ajal menjemput salah satu dari kita, jawab Nincu. Nincu menyewa sebuah penginapan besar yang terbesar di kota itu. Di dalam penginapan terdapat rumah makan mewah sehingga tak sulit bagi kelompok Nincu untuk mencari makan. Sore hari Nincu memutuskan untuk berangkat ke istana orji tanpa ditemani siapapun, sementara Virgion dan Tensi yang merasa khawatir dengan Nincu, segera masuk ke alam batin Nincu. Dengan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sedikit mewah, Nincu berangkat ke istana dengan menyewa sebuah kereta kuda untuk menuju ke istana. Para prajurit penjaga gerbang istana yang melihat pelakat emas yang hanya dimiliki oleh keluarga kekaisaran di tangan Nincu, langsung memberi hormat dan memperbolehkan Nincu untuk masuk ke dalam istana. Nincu disambut dengan baik oleh penasehat istana, dan memberikan tempat untuknya beristirahat yaitu sebuah bangunan besar yang merupakan tempat khusus bagi tamu kehormatan istana, sebelum Nincu bertemu dengan Kaisar Ansor yang saat ini masih dalam keadaan terluka akibat pertarungannya dengan Zaya. Di malam hari Kaisar Ansor memanggil Nincu secara khusus ke ruang pribadinya. Bagaimana perjalananmu ke Pulau Ujung Tak Bertepi? Tanya sang kaisar sekedar berbasa-basi untuk memulai percakapan dengan Nincu. Aku telah mendapatkan apa yang kucari di pulau itu, dan saat ini aku akan mengajak Putri Anti untuk ikut bersamaku dengan bergabung ke dalam kelompok pembasmi iblis yang kubuat, jawab Nincu. Untuk saat ini aku tak mengizinkanmu untuk membawa putriku bergabung dengan kelompok pembasmi iblis,
karena putriku tak bisa menggunakan kultivasinya karena beberapa merindian vitalnya tengah terluka. Saat ini putriku masih dalam perawatan oleh para alkemis Balai Pengobatan Istana, dan kuharap kau dapat mengerti dengan masalah yang terjadi pada putriku, jawab sang kaisar. Aku tahu itu, dan aku datang ke sini untuk menyembuhkannya. Yang mulia adalah saudaraku, dan aku berharap yang mulia mempercayai kesembuhan putrimu padaku, ucap Nincu. Kaisar Ansor menatap tajam ke arah Nincu, dan dia tahu jika perkataan Nincu kali ini bersungguh-sungguh karena terlihat keseriusan di wajahnya. Jika memang kau akan menyembuhkan putriku maka aku akan berterima kasih akan hal itu. Nincu, kapan kau akan menyembuhkan putriku? Tanya Kaisar Ansor. Malam ini aku akan menyembuhkannya dan aku harap yang mulia mempercayakan kesembuhan Putri Anti kepadaku, dengan tak terlibat dalam penyembuhannya. Yang mulia, selain untuk menyembuhkan Putri Anti, aku juga ingin menyelesaikan masalah dengannya menyangkut masalah pribadiku dengan sang putri, dan kurasa yang mulia telah mengetahuinya, ucap Nincu. Kaisar Ansor menghela nafas dalam-dalam, memang saat ini putrinya tengah dalam masalah yang membuatnya semakin terpuruk dan kehilangan kepercayaan diri, selain tak dapat melakukan kultivasi putrinya juga menderita karena perasaan hati. Menyikapi itu semua pada akhirnya sang kaisar akhirnya menyetujui apa yang inginkan Nincu pada putrinya. Karena kita-kita bersaudara maka aku akan mempercayai kesembuhan putriku padamu. Nincu. Aku sangat menyayangi putriku dan aku ingin kau menyelesaikan masalah hubunganmu dengannya secara baik-baik dan dengan kepala dingin. Nincu, putriku saat ini tengah berada di taman istana. Kau boleh menemui sekarang, ucap Kaisar Ansor. Terima kasih yang mulia, ucap Nincu. Setelah berpamitan denganmu sang kaisar, Nincu kemudian melangkahkan kakinya menuju taman istana, dan benar saja di sebuah kursi taman tampak Putri Anti tengah duduk sendiri. Putri Anti begitu sangat terkejut melihat sosok pemuda yang saat ini ada di dalam pikirannya, kini telah berdiri tepat di hadapannya yang membuat sang putri menjadi salah tingkah dibuatnya. Nincu kemudian melangkahkan kakinya menuju kursi dan duduk di dekat sang putri. Putri, aku telah mengetahui semua yang telah terjadi, dan kuharap kau tak salah pilih dengan memilihku sebagai pasangan hidupmu, ucap Nincu dengan menatap jauh ke depan. Maafkan aku karena telah melakukan hal bodoh hanya untuk meyakinkan diriku jika aku masih bisa tetap bertahan walaupun tanpamu di sisiku, dan aku tak menyangka jika apa yang telah kulakukan saat itu telah membuatku sangat menderita karena harus jauh darimu. Nincu, aku sangat mencintaimu dan kuharap kau mau untuk menerima aku kembali, pinta sang putri dengan memberanikan diri menatap wajah Nincu. Aku akan menyembuhkanmu terlebih dahulu sehingga kau dapat berkultivasi kembali. Setelah itu aku akan menjawab apa yang menjadi permintaanmu ini, jawab Nincu. Putri Anti mengalihkan pandangannya dan menatap jauh ke depan. Dari bahasa Nincu sang putri merasakan ada sesuatu hal yang membuat dirinya semakin bertanya-tanya akan keseriusan Nincu padanya. Tapi sang putri berusaha tetap tenang untuk menyikapi itu semua. Terima kasih karena kau telah mau untuk menyembuhkan luka dalam yang kuderita, jawab Putri Anti. Jika begitu aku akan menyembuhkanmu di tempat kediamanmu, karena di tempat ini kurang tepat bagiku untuk menyembuhkanmu, ucap Nincu. Pada akhirnya mereka berdua berjalan menuju ke tempat kediaman sang putri, yang jarak dari taman dan kediaman sang putri cukup lumayan jauh.
Sepanjang perjalanan mereka hanya diam dan larutan dalam pikiran mereka masing-masing. Terlihat kecanggungan yang ada di antara mereka berdua, tak ada kemesraan apalagi tegur sapa hingga mereka berdua sampai di depan bangunan besar yang merupakan tempat kediaman sang putri. "Silahkan duduk Nincu, aku akan mengambilkanmu minum," ucap Putri Anti sambil mengembalikan tubuhnya untuk melangkah pergi dari tempat itu. Dengan cepat Nincu menangkap salah satu tangan sang putri, hingga membuat sang putri menghentikan langkahnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana Nincu untuk An Yue. Episode berikutnya. Amarah Permaisuri. Pendekar Naga Giok. Amarah Permaisuri. Setelah menangkap tangan sang putri, Nincu lantas melakukan hentakan kecil sehingga Putri Anti menjadi kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke pelukan Nincu. Nincu mendekap erat tubuh Putri Anti dengan membersihkan kata, "Maafkan aku." Mendengar kata maaf dari Nincu, Putri Anti langsung membalas pelukan Nincu hingga mereka pun saling berpelukan hingga beberapa saat lamanya. Tak ada kata terucap dari mulut sang putri, hanya air mata yang kini membasahi pipinya, air mata yang merupakan curahan rasa bahagia, karena pemuda yang sangat dicintanya itu pada akhirnya membuka hati untuknya. Entah siapa yang memulai duluan, kini mereka saling berciuman yang semakin lama semakin dalam hingga membuat napas sang putri mulai tersengal-sengal akibat kesulitan untuk bernapas. Nincu segera menghentikan ciumannya itu, dan langsung menggendong Putri Anti masuk ke dalam kamarnya. Putri Anti hanya pasrah saat Nincu mulai merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Dia pun sangat rela jika Nincu ingin mereguk kesuciannya malam itu. Putri Anti mulai melepaskan pakaiannya satu persatu, namun tiba-tiba Nincu segera mencegahnya. "Kau adalah wanita yang kucintai dan aku tak ingin melakukannya sebelum pernikahan kita terjadi, karena aku menginginkan kebahagiaan itu di saat malam pengantin bersamamu," ucap Nincu dengan membelai lembut rambut hitam Putri Anti. Putri Anti tak kuasa menahan kebahagiaan di dadanya, dia pun langsung memeluk Nincu, pemuda yang telah memberi warna di hatinya. Malam itu dengan menggunakan kekuatan teratai nirwana, Nincu berhasil memulihkan titik-titik vital di dalam meridian Putri Anti, sehingga Putri Anti dapat pulih seperti sedia kala. Karena kelelahan dalam mengobati sang putri, akhirnya Nincu tertidur di sisi Putri Anti. Pagi hari Permaisuri yang bermaksud ingin mengajak putrinya jalan-jalan di sekitar kota kekaisaran, untuk menghilangkan kesedihannya akibat gagal menikah, dikejutkan dengan pemandangan yang dilihatnya di dalam kamar putrinya. Tampak terlihat olehnya Nincu tengah tertidur lelap dan Putri Anti yang memeluknya dengan membaringkan kepalanya di dada bidang Nincu. "Kalian!" teriak sang permaisuri dengan mengalirkan tenaga dalam di perkataannya, sehingga suara menggelegar itu membuat Putri Anti dan Nincu terbangun dari tidurnya. Nincu sangat terkejut melihat sang permaisuri tengah menunjuk wajahnya, dengan tatapan penuh amarah. Nincu tertunduk lesu, karena dia tahu apa yang ada di dalam pikiran sang permaisuri saat ini, yang merasa jika dirinya telah melakukan hal buruk kepada putrinya. "Ibu, ini tak seperti yang ibu pikirkan, Kak Nincu. Cukup. Aku tak ingin penjelasanmu karena aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri," bentak sang permaisuri dengan memotong pembicaraan putrinya. Putri Anti terdiam, karena baru kali ini dia melihat sang ibu begitu murka padanya. Plak!
Sebuah tamparan telak yang dialiri tenaga dalam menghantam dengan keras pipi Ninchu, hingga membuat Ninchu terhempas dari atas tempat tidur. Tampak darah segar mengalir di sela-sela bibir Ninchu, akibat tamparan keras sang permaisuri. Kau telah menolak putriku saat aku begitu berharap besar jika kau yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan saat ini apa yang telah kau lakukan pada putriku telah mencoreng dan memberikan aib bagi keluarga kekaisaran. Ninchu, atas apa yang kau lakukan pada putriku maka kau akan mendapatkan hukuman berat dari kekaisaran. Bentak permaisuri. Ninchu bangkit berdiri dan melangkah ke arah sang permaisuri sambil berkata, "Tak menghilangkan rasa hormatku padamu permaisuri, aku tak melakukan seperti apa yang telah kau pikirkan saat ini, karena aku masih punya tata krama dan rasa hormat terhadap wanita, dan jika kau masih menuduhku dengan prasangkamu itu maka aku tak akan segan-segan padamu walaupun aku tahu kau merupakan permaisuri di kekaisaran ini." Jawab Ninchu yang mulai terpancing amarahnya dengan tindakan sang permaisuri padanya. Ha, aku tak menyangka jika pemuda yang kuinginkan menjadi pasangan putriku, ternyata bukanlah kesatria yang tak berani mengakui perbuatannya. Aku sangat kecewa dan menyesal pernah menginginkanmu untuk menjadi menantu di kekaisaran ini. Bentak sang permaisuri. Cukup ibu. Ibu harusnya bertanya dulu padaku dan tak langsung memvonis jika Kak Ninchu telah menodaiku. Ibu Kak Ninchu semalaman berada di kamarku untuk menyembuhkan luka dalam yang kuderita agar aku dapat berkultivasi kembali, dan karena kelelahan Kak Ninchu tertidur di atas pembaringanku, jadi kumohon agar ibu tak berprasangka buruk terhadap Kak Ninchu. Timpal Putri Anti dengan menjelaskan semua yang telah terjadi semalam di kamarnya. Permaisuri yang sebelumnya telah menaruh kekesalan terhadap Ninchu, yang tak mengindahkan perkataannya untuk menggagalkan pernikahan putrinya di hadapan kaisar waktu itu, dan memilih pergi meninggalkan acara pernikahan sampai akhirnya datang kembali dengan berada di dalam kamar putrinya, membuatnya sangat shock dan tak terima dengan perlakuan Ninchu itu, dan dengan menyalurkan energi murninya ke dalam cincin batu kristal di jari manisnya, maka beberapa sosok tiba-tiba saja muncul di belakang sang permaisuri. Sosok itu merupakan prajurit kuno bayangan yang dimiliki oleh permaisuri, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata para kultivator ranah dewa tak terbatas, yang selama ini tersegel di dalam cincin kristal di bawah kendali sang permaisuri. Ada 10 prajurit kuno dengan aura kuat yang menyelimuti tubuh mereka, hingga pancaran kekuatannya dapat dirasakan oleh Ninchu. Aku ingin kau menyerahkan diri dan menerima hukuman yang akan aku berikan padamu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kau akan mendapatkan perlakuan kejam dariku, ucap permaisuri dengan penekanan di perkataannya. Permaisuri, aku tak pernah takut dengan ancamanmu, walaupun ke-10 kultivator itu memiliki kemampuan yang melebihiku. Aku tetap pada pendirianku yang tak melakukan apa-apa pada putrimu, aku murni menolongnya agar dapat berkultivasi kembali, jawab Ninchu. Putri Anti yang menghibah agar ibunya tak melakukan hal buruk pada Ninchu, pada akhirnya harus bungkam karena sebuah totokan telah bersarang di tubuhnya. Karena tak menguntungkannya untuk melakukan pertarungan di ruangan tertutup, Ninchu segera melesat keluar yang diikuti oleh 10 sosok prajurit di belakangnya. Di luar kediaman sang putri pertarungan pun terjadi. Ninchu sangat terkejut melihat formasi yang dilakukan para prajurit yang menjadi lawan tarungnya, yang memiliki kecepatan sangat luar biasa, yang mampu menandingi langkah bayangan yang dimilikinya.
Pedang penguasa malam dikeluarkan Nincu untuk mengatasi serangan pedang dari ke-10 prajurit kuno yang bertarung dengannya. Pertarungan tak seimbang pun terjadi, di mana Nincu harus menghadapi ke-10 prajurit yang rata-rata memiliki ranah tingkatan yang setingkat di atasnya. Ranah-ranah dewa tak terbatas yang dimiliki oleh Nincu saat ini, masih berada di bawah ranah dewa tingkat tertinggi yang dimiliki oleh ke-10 prajurit kuno yang menjadi lawan tarungnya, sehingga sedikit demi sedikit Nincu mulai mengalami kesulitan menghadapi kecepatan serang ke-10 kultivator itu. Bagaimana mungkin Kekaisaran Istana Orji mempunyai prajurit pembunuh yang sekuat ini? Siapa sebenarnya permaisuri sehingga ke-10 prajurit itu begitu sangat mematuhinya? Batin Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Diam. Episode berikutnya. Pertempuran. Nincu yang mulai terdesak seketika itu menggunakan kekuatan amukan api misterius, yang dipadukan dengan kecepatan langkah bayangan yang dimilikinya, yang membuat Nincu mampu untuk membalikkan keadaan walaupun hanya sesaat. Dan di saat teratai giok miliknya menuju ke salah satu prajurit bayangan milik sang permaisuri, maka ke-9 prajurit lainnya segera membantu dengan menyatukan kekuatan di belakang prajurit yang menjadi sasaran serangan Nincu. Alhasil tebasan pedang dari prajurit bayangan beradu dengan teratai giok milik Nincu, yang membuat Nincu harus terhempas jauh ke belakang akibat energi ledakan yang tercipta. Ke-10 prajurit bayangan berhasil membuat Nincu terhempas ke belakang oleh kekuatan gabungan mereka semua, dan pada saat mereka kembali melancarkan serangan ke arah Nincu, tiba-tiba saja 2 cahaya keluar dari dalam tubuh Nincu yang menahan serangan dari prajurit bayangan, hingga ledakan pun kembali terjadi. Ke-10 prajurit bayangan terseret beberapa meter ke belakang, begitupun dengan Tensi dan Virgion yang juga ikut terseret ke belakang akibat dorongan ledakan energi yang tercipta. Teratai nirwana yang berada di tubuh Nincu seketika itu memberikan kesembuhan baginya, dari luka dalam akibat ledakan energi yang terjadi, dan kedua simbol dewa pada tubuh Nincu telah diaktifkannya, untuk memberikan perlindungan baginya dalam melakukan pertarungan berikutnya. Tampak di genggaman tangan Nincu sebuah teratai kaca yang mengeluarkan aura kuat yang sangat menindas, sehingga gejolak alam seketika itu terjadi di sekitar Istana Orji. Kaisar Ansor yang merasakan adanya pertarungan hebat di sekitar istananya, segera melesat cepat menuju ke arah sumber pertarungan, dan pada akhirnya dia berada di tengah-tengah pertarungan yang terjadi. Hentikan Nincu. Pertarungan ini harus segera dihentikan, teriak Kaisar Ansor. Kaisar Ansor, aku masih memandangmu sebagai saudaraku sehingga aku masih berbelas kasih untuk tak menghancurkan kekaisaran ini. Sedari itu aku ingin kau segera menyuruh permaisurimu untuk menarik kembali 10 prajurit bayangan miliknya itu, jawab Nincu kemudian menghilangkan teratai ilahi dari dalam genggaman tangannya. Permaisuri tak menghiraukan perkataan dari Nincu. Dia malah melangkah ke arah sang kaisar kemudian berkata, "Kau pernah kuselamatkan sekali, dan waktu itu kau berjanji akan mewujudkan satu permintaan dariku yang tak akan kau tolak walaupun harus memberikan Istana Orji padaku, dan hari ini aku minta janji itu padamu untuk menghabisi Nincu yang telah menyinggung dan mempermalukan kekaisaran dengan menodai putriku Anti," ucap permaisuri. Wajah sang kaisar tiba-tiba saja berubah. Apa yang dikatakan permaisuri telah membuat hatinya begitu sangat kecewa pada Nincu,
Sang kaisar tak menyangka jika Nincu begitu berani menodai putrinya, sehingga menghancurkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Walaupun kaisar begitu marah dengan kejadian yang dialami putrinya, akan tetapi sang kaisar masih memikirkan persaudaraan yang terjalin antara dirinya dengan Nincu, sehingga membuat sang kaisar pun menjadi bimbang untuk menentukan sikap. Yang mulia, apakah kau tak ingin menepati janjimu waktu itu, sehingga kau hanya diam saja dan tak melakukan tindakan? Ucap permaisuri yang seketika itu menggoyahkan hati sang kaisar. Dan pada akhirnya Kaisar Ansor memutuskan untuk menyerang Nincu, karena saat ini tak ada pilihan baginya untuk menghindari janji yang dahulu pernah terucap, saat dirinya hampir mati jika tidak diselamatkan oleh permaisuri di masa lalu. Dengan mengangkat tangan kanannya ke atas, makalah ribuan anak panah langsung menuju ke arah Nincu dan kedua sahabatnya. Dengan menapakkan tangan kirinya ke udara, maka kekuatan ilahi dari hukum angin yang dimiliki Nincu, seketika itu membuat tornado angin dan menghempaskan seluruh anak panah yang mengarah kepadanya. Kaisar Ansor, kau tak memandangku lagi sebagai saudara, maka mulai hari ini hubungan persaudaraan kita yang disaksikan langit dan bumi berakhir sampai di sini. Dan mulai hari ini aku takkan sungkan lagi untuk menghancurkan kekaisaran Istana Orji, teriak Nincu kemudian melemparkan teratai giok ke arah para pemanah yang menyerangnya. Ledakan energi besar pun terjadi, saat teratai giok dari kekuatan amukan api misterius menghantam tempat keberadaan para pemanah Istana Orji, hingga jerit kematian menyayat hati menggema di mana-mana. Saat api berwarna hitam membakar abis tubuh para prajurit serta beberapa bangunan yang terkena serangan teratai giok yang dilepaskan oleh Nincu. Ratusan ribu armada tempur udara prajurit Phoenix emas kini berterbangan di udara, dan langsung menghujani Nincu dengan bola energi yang ditembakkan dari kedua tangan mereka. Pelindung dari kedua simbol sesaat dapat memberikan pertahanan pada tubuh Nincu, akan tetapi lama-kelamaan berlindung itu pun mulai goyah yang membuat Nincu dalam bahaya. Saat ini armada tempur darat yang dimiliki Istana Orji telah mengepung Nincu, sehingga membuat Nincu semakin terpuruk dengan keadaannya saat ini. Beberapa jenderal yang merupakan pemimpin blok pasukan besar yang dimiliki Istana Orji, kini telah berada di hadapan Nincu. Menyerahlah. Siapa tahu yang mulia Kaisar dan Permaisuri dapat memberikan pengampunan bagimu, dan jika kau berkeras untuk melakukan perlawanan maka jangan salahkan kami jika kau harus berakhir mati dengan cara yang mengenaskan, ucap salah satu jenderal. Kekaisaran ini memang memiliki armada tempur yang kuat, bukan berarti aku tak mampu untuk menghancurkannya. Karena tak ada jalan lain untuk melakukan perundingan maka aku akan melakukan perlawanan, jawab Nincu. Nincu segera membuka portal yang menuju ke reruntuhan hutan binatang iblis, maka bermunculanlah serigala iblis kuno dari dalamnya. Kurama yang merupakan pimpinan para serigala iblis kuno, langsung menerjang ke arah pasukan darat Kekaisaran Dataran Langit. Tensi tak tinggal diam, dia pun merubah dirinya menjadi rubah putih ekor 3 dan langsung menyerang ke arah pasukan darat Kekaisaran Dataran Langit, dengan tembakan-tembakan bola energi yang keluar dari dalam mulutnya. Anchen dan Zurui yang mengetahui adanya pertempuran di Istana Orji, segera menyusul Nincu dan saat ini mereka berdua telah ikut dalam pertempuran yang terjadi. Virgion yang ikut dalam pertempuran itu, segera membentuk segel sihir yang menghubungkan Istana Sihir dengan Istana Orji,
maka dari dalam segel sihir itu keluarlah pasukan terbang istana sihir dan langsung menyerang ke arah pasukan emas Phoenix terbang, milik istana orji. Virgion langsung merubah tubuhnya menjadi seekor burung berbadan singa, dan langsung memimpin pasukan terbang istana sihir dalam menghadapi pasukan terbang istana orji. Permaisuri dan Kaisar Ansor begitu sangat terkejut melihat pasukan kuat di belakang Ninchu, hingga sang permaisuri menyesali apa yang telah dilakukannya pada Ninchu, hingga menimbulkan pertempuran besar yang tak diduga-duga olehnya. Korban terus berjatuhan di pihak istana orji, yang membuat Kaisar Ansor yang masih terluka ikut turun membantu para jenderalnya dalam menghadapi pasukan serigala iblis kuno yang dipimpin oleh Kurama. Para petinggi istana orji tak dapat berbuat banyak, karena Pangeran Sisio dan Putri Yinzi telah terlebih dahulu menyerang ke arah mereka, dengan membawa puluhan keras salju untuk menghancurkan para jenderal dan Kaisar Ansor. Ninchu yang menghadapi ke-10 prajurit bayangan, kini mampu memberikan perlawanan hingga ke-10 prajurit bayangan itu mulai keteteran menghadapinya. Teratai ilahi di tangan kanannya begitu sangat membantu dalam pertarungan itu, dan pada satu kesempatan Ninchu melepaskan teratai ilahi ke arah ke-10 prajurit bayangan yang menjadi lawan tarungnya. Teratai ilahi dan tebasan pedang dari gabungan ke-10 prajurit bayangan saling beradu di udara, yang membuat ke-10 prajurit bayangan seketika itu lenyap dan berubah menjadi gumpalan asap yang masuk kembali ke dalam cincin di jari manis sang permaisuri. Melihat hal itu, mau tidak mau permaisuri langsung menghadapi Ninchu dengan kekuatan teknik pesona yang dimilikinya. Kekuatan terkuat yang dimiliki sang permaisuri mampu membuat Ninchu terjebak di dalam ilusi pesona sang permaisuri, sehingga membuatnya Ninchu tak berdaya. Di saat keterpurukannya itu, teratai nirwana seketika itu muncul dan merubah keadaan. Ninchu yang terjebak di dalam pesona sang permaisuri akhirnya sadar, dan melakukan serangan tinju naga giok ke arah sang permaisuri. Permaisuri tak tinggal diam, dia pun melakukan serangan dengan tinju tangan kanannya, hingga membuat kedua tinju saling beradu. Permaisuri terhempas ke belakang dan menghantam tanah dengan keras, tak lama kemudian dia pun memuntahkan darah segar dari mulutnya, yang menandakan jika dirinya kini tengah terluka parah. Dengan menggunakan pedang penguasa malam Ninchu melesat ke arah sang permaisuri, dan langsung ingin menghabisinya. Di saat pedang penguasa malam hendak menebas leher sang permaisuri, maka hal tak terduga pun terjadi di mana Putri Anti yang terbebas dari totokannya, kini memeluk sang ibu untuk melindunginya. Melihat akan hal itu, Ninchu segera menarik kembali serangan yang telah dilakukannya, kemudian menatap tajam ke arah sang putri. Putri Anti yang melihat ibunya terluka begitu sangat bersedih, dia pun langsung berdiri dan mengarahkan pedangnya ke arah Ninchu. "Jika kau ingin membunuh ibuku maka langkahi dulu mayatku," ucap sang putri. "Aku tak pernah menduga semua ini akan terjadi kepada kita, dan untuk itu aku akan memberikan kau dua pilihan yaitu ikut bersamaku atau tetap tinggal di sini bersama keluargamu," ucap Ninchu. "Aku takkan mungkin ikut bersamamu dengan keadaan kedua orang tuaku yang tengah terluka, dan kumohon padamu untuk menghentikan pertempuran yang terjadi karena telah banyak korban berjatuhan akibat pertempuran ini," jawab Putri Anti dengan menundukkan kepalanya. Ninchu meremas tinjunya menahan gejolak amarah di dalam hatinya, dan dia pun lantas berkata, "Putri Anti, kau telah memilih jalan hidupmu, dan untuk itu aku takkan pernah lagi ada di kehidupanmu." Bersambung. Up 1 episode.
Episode sebelumnya, Amarah Permaisuri. Episode berikutnya, menuju ke Pusat Serikat Dagang. Menuju ke Pusat Serikat Dagang. Nincu memutuskan meninggalkan Kekaisaran Dataran Langit. Tujuan utamanya saat ini adalah Kekaisaran Phoenix, tempat tumbuh berkembangnya para iblis yang kelak akan menjadi ancaman peradaban manusia, setelah Nincu menyelesaikan semua masalahnya di Dataran Langit. Kekaisaran Istana Orji telah dikuasai oleh Nincu, dengan perjanjian melalui kesepakatan yang terjadi. Istana Orji akan tunduk di bawah kekuasaan Nincu sebagai penguasa baru di negeri para elf itu. Pangeran Sisio dan Putri Yinzi ditugaskan oleh Nincu untuk membuat kekuatan besar di Dataran Langit, meliputi Istana Orji dan 5 ras elf yang ada di Dataran Langit, semua itu untuk menghadapi perang besar melawan para iblis di masa depan. Pangeran Ansher yang mengetahui jika Istana Orji telah digulingkan kekuasaannya oleh Nincu, tak bisa berbuat banyak karena mengetahui adanya kekuatan besar di belakang Nincu, yang membuat Pangeran Ansher akhirnya tunduk dan ikut dalam pembentukan kekuatan besar di Dataran Langit. Semua itu karena puncak kekuasaan sebagai Kaisar Istana Orji telah diberikan Nincu kepadanya, karena Kaisar sebelumnya telah mengundurkan diri dari tahta kekaisarannya. Nincu dan Kaisar Muda Negeri Elf kini melakukan pertemuan bersama Pangeran Sisio dan Putri Yinzi, dan di dalam pertemuan itu mereka membicarakan tentang masa depan Dataran Langit ke depannya. Kaisar Ansher, saat ini kau merupakan saudaraku karena telah terikat kontrak darah denganku, dan dalam hal ini aku ingin perselisihan yang terjadi cukup sampai di sini. Besok aku akan pergi meninggalkan Dataran Langit, dan kuharap kau bisa membuat armada tempur kuat dan bekerja sama dengan Istana Sihir dalam pembentukannya. Pangeran Sisio dan Putri Yinzi akan membantumu dalam mewujudkannya, ucap Nincu. Aku akan melakukan seperti apa yang Anda inginkan Tuan Muda, jawab Kaisar Ansher. Bagaimana pendapatmu Pangeran Sisio? Tanya Nincu. Kami berdua siap membantu Kaisar Muda Ansher untuk membentuk kekuatan besar di Dataran Langit. Kami berdua pun akan memperbanyak lagi binatang roh kuat lewat sihir pembangkitan, agar dapat membantu Tuan Muda kelak dalam memerangi para iblis di masa depan, jawab Pangeran Sisio dengan anggukan kepala Putri Yinzi. Kaisar Ansher. Ini merupakan energi teratai nirwana yang telah kumurnikan menjadi 2 buah pil. Aku ingin kau memberikan pil ini kepada kedua orang tuamu, agar luka dalam yang dideritanya akan segera pulih seperti sedia kala, ucap Nincu. Terima kasih Tuan Muda atas pemberian Anda ini, jawab Kaisar Ansher kemudian meraih pil emas dari Nincu. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan, akhirnya Nincu membubarkan pertemuan itu. Pagi hari Nincu bersama kedua sahabatnya telah berada di atas tubuh burung berbadan singa, yang membawanya terbang menuju ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Nincu sengaja mengajak rombongannya menuju ke sana, agar dapat menjemput Aran yang berada di Serikat Dagang, untuk bersama-sama menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix. Karena tak ingin terjadi masalah dengan patroli pasukan terbang yang dimiliki oleh Kekaisaran Cahaya Naga, Nincu menyuruh Virgion untuk turun di luar gerbang kota Kekaisaran. Dengan plakat emas pemberian dari Pangeran Zhengwu, Nincu dan kedua sahabatnya dapat masuk ke dalam kota dengan mudah, sementara Virgion dan Tensi telah terlebih dahulu masuk ke alam batin Nincu. Nincu dan rombongannya langsung menuju ke pusat kota tempat di mana pusat Serikat Dagang berada. Bangunan besar berdiri megah di tengah kota yang merupakan bangunan Serikat Dagang.
kini dipadati dengan banyaknya para pengunjung. Hal itu membuat Ninchu bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi di sana. Karena penasaran, Ninchu pada akhirnya mengajak kedua sahabatnya menuju ke kerumunan para pengunjung. Saudara Ninchu, sepertinya saat ini tengah berlangsung sebuah pertandingan bela diri, sehingga banyak pengunjung yang menyaksikan jalannya pertarungan, ucap Zurui. Bagaimana jika kita melihat pertarungan itu? Karena aku sudah lama tak menyaksikan kompetisi bela diri, timpal Anchen yang saat ini telah merubah dirinya menjadi seorang manusia, berkat kekuatan sihir dari Pangeran Sisio lewat cincin yang ada di jemari tangannya. Baiklah. Aku juga ingin melihat pertandingan itu, jawab Ninchu. Dan betapa terkejutnya Ninchu dan Zurui, saat melihat Aran yang kini di atas arena pertarungan, yang akan melakukan pertarungan di atas arena. Ini bukanlah sebuah ajang kompetisi untuk mendapatkan seorang juara dalam sebuah pertarungan, tetapi ini merupakan pertarungan menyangkut masalah besar antara keduanya, ucap Ninchu. Maksudmu? Tanya Anchen yang semakin bertanya-tanya mengapa kedua sahabatnya begitu sangat terkejut melihat salah seorang pemuda yang akan bertarung. Ninchu tahu jika saat ini Anchen sangat penasaran dengan salah seorang pemuda yang akan bertarung, maka dia pun menjelaskannya. Pemuda itu bernama Aran, dan dia merupakan anggota pembasmi iblis karena mempunyai simbol dewa di tubuhnya. Saat ini pasti ada masalah besar yang terjadi sehingga mereka berdua bertarung. Saat Ninchu ingin mencari informasi mengenai pertarungan yang terjadi, tiba-tiba saja sapaan seorang wanita menegurnya. Ninchu, ucap wanita itu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Fang Yi, jawab Ninchu dengan senyuman di bibirnya. Ternyata kau masih ingat padaku, ucap Fang Yi. Aku pasti akan selalu ingat padamu, seorang sahabat yang selalu membantuku sewaktu masih tak memiliki kemampuan apa-apa, jawab Ninchu. Zurui tak henti memandang Fang Yi, dia merasakan sesuatu di hatinya saat melihat wanita cantik yang tengah berbicara dengan Ninchu. Bersambung. Terima kasih sudah membaca novel ini sampai di sini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Episode sebelumnya. Pertempuran. Episode berikutnya. Penjelasan dari Fang Yi.